Bab 772. Menyukai wanita. Halo, apakah kamu adalah Sulisia, Nona Sia? Saat Sulisia sedang berdiri di gerbang Taman Nansiang dan tengah merasa gelisah, seorang wanita parubaya dengan pakaian formal jalan kemari. Wanita parubaya ini juga memiliki kartu kerja di depan dadanya, dengan nama serta pekerjaan tertulis di atas dan bawah. Namanya Vanessa Wang, dan ia adalah manajer Taman Nansiang. Aku, Sulisia mengangguk dan berujar. Halo, aku Vanessa Wang, manajer Taman Nansiang. CEO Sun sudah menunggu Anda di dalam, dan membiarku menjemput Anda di sini. Vanessa Wang tersenyum profesional. Sekalipun sekarang tidak ingin masuk juga sudah terlambat, Sulisia hanya bisa mengikuti Vanessa Wang ke Taman Nansiang. Yang membuat Sulisia terkejut adalah, waktu ini seharusnya adalah waktu Taman Nansiang paling banyak pelanggan. Tapi sekarang, selain staf, tidak ada satupun pelanggan di dalam. Vanessa Wang sepertinya melihat kebingungan Sulisia, menjelaskan sambil tersenyum, CEO Sun suka diam, oleh karena itu setiap kali makan adalah sewa tempat. Taman Nansiang adalah milik keluarga Sun, dan diurus oleh CEO Sun sekarang. Anda di sini sangat aman. Hati Sulisia sedikit terkejut dan tidak banyak bicara. Taman Nansiang sangat besar, jika bukan karena Vanessa Wang membawa jalan, sekalipun Sulisia tahu ruangan Weni Sun berada, sepertinya ia juga tidak dapat menemukannya. Tidak lama, Vanessa Wang membawa Sulisia berhenti di depan sebuah ruangan, dan tersenyum tipis, CEO Sun ada di dalam, Nona Sia silakan masuk. Terima kasih. Setelah Sulisia mengucapkan terima kasih, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tidak lama, suara Weni Sun muncul dari dalam ruangan, masuk. Ia baru saja masuk ke dalam ruangan, Sulisia sudah melihat Weni Sun. Hanya saja selain Weni Sun, masih ada wajah seseorang yang ia kenal familiar. Sulisia, kita bertemu lagi. Ujar Walter Wu sambil tersenyum. Di dalam ruangan hanya ada Weni Sun dan Walter Wu. Alis Sulisia sedikit mengernyit, dan berujar dengan nada sedikit tidak senang, mengapa kamu ada di sini? Aku yang membawanya ke sini. Weni Sun tersenyum dan berujar, Sulisia, kamu tidak mungkin tidak senang, kan? Sulisia memang sangat tidak senang, tapi ia juga tidak akan mengatakannya secara langsung, dan hanya menggelengkan kepalanya, tidak. Baguslah jika tidak, cepat ke sini dan duduk. Weni Sun sangat antusias. Setelah Sulisia duduk, tidak ada banyak kegembiraan di wajahnya, dan terlihat sangat tenang. CEO Sun, Anda mengundangku ke sini, pasti ada sesuatu yang penting. Sulisia berujar langsung ke intinya. Sutradara Lee mengingatkannya untuk tidak datang atau bawa Jerry yang kemari. Kini, ia justru datang sendiri. Sekarang, ia baru merasa sedikit gugup. Tempat ini sudah disewa, dan Taman Nansiang adalah industri milik keluarga Sun, Weni Sun yang bertanggung jawab. Dapat dikatakan, Weni Sun yang melakukan keputusan di sini. Jika Weni Sun benar-benar ingin melakukan sesuatu terhadapnya, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Weni Sun tersenyum tipis, Sulisia, kamu jangan buru-buru, kita makan dulu. Usai berujar, ia menepuk tangan, dan Vanessa Wang jalan masuk ke dalam ruangan. CEO Sun, apa yang Anda ingin aku lakukan? Weni Sun berujar dengan datar, sajikan makanan. Baik. Vanessa Wang membalas, mengambil protofon dan mulai mengatur. Tidak lama, pintu ruangan kembali dibuka, dan pelayan Taman Nansiang muncul dengan membawa hidangan. Sulisia, coba cicipi hidangan di sini, dan lihat apakah sesuai dengan seleramu. Weni Sun sangat ramah terhadap Sulisia. Bahkan Walter Wu tidak menerima perlakuan seperti ini, justru dimarahi sesuka hati oleh Weni Sun. Setelah mencicipi beberapa hidangan, Sulisia mengangguk dan berujar, makanan di sini benar-benar enak, seperti ada rasa masakan rumah. Weni Sun berujar sambil tersenyum, hidangan di meja ini semuanya berasal dari kampung halamanmu. Bahkan koki yang memasak adalah koki yang aku undang secara khusus dari kampung halamanmu. Kamu benar-benar baik terhadap Sulisia. Walter Wu berujar dengan iri.
Tentu saja, kamu juga tidak melihat hubungan antara aku dan Sulisia. Weni Sun jarang sekali tersenyum terhadap Walter Wu. Walter Wu merasa terkejut, buru-buru menggunakan kesempatan ini berujar, Sulisia, aku memang melakukan banyak hal tidak baik terhadapmu di masa lalu, tapi aku tahu aku salah. Segelas alkohol ini, anggap saja sebagai permintaan maafku. Usai Walter Wu berujar, ia mengambil gelas besar berisi alkohol dan meminumnya dalam sekali teguk. Weni Sun mendengus sinis, kamu telah melakukan begitu banyak hal tidak baik terhadap Sulisia, dan kamu ingin Sulisia memaafkanmu hanya dengan segelas alkohol. Walter Wu buru-buru berujar, tentu saja tidak, setidaknya 3 gelas. Sulisia, aku akan minum dulu, anggap sebagai permintaan maaf. Usai Walter Wu berujar, ia mengambil gelas alkohol lagi, dan meminumnya dalam sekali teguk. Setelah minum 2 gelas berturut-turut, wajahnya juga mulai memerah. Sulisia tahu Walter Wu barusan minum alkohol hingga muntah darah dan jatuh pingsan baru, ia khawatir akan terjadi sesuatu. Di saat Walter Wu masih ingin lanjut minum, ia buru-buru menghentikannya, cukup. Selama kamu tidak menggangguku lagi, juga tidak mencari masalah dengan Jerry Yang, aku akan memaafkanmu. Hati Walter Wu merasa sedikit marah, tapi Weni Sun masih ada di sini, ia juga tidak berani meledak, dan hanya bisa berujar, Sulisia, kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi, juga tidak mencari masalah dengan Jerry Yang. Walter Wu, aku memperingatkanmu. Mulai hari ini, Sulisia adalah adikku. Jika membiarkanku tahu kamu berani mengganggunya, lihat bagaimana aku akan menghantammu. Weni Sun berujar dengan nada mengancam. Walter Wu buru-buru berujar, Kak Weni tidak perlu khawatir, aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengganggunya lagi. Kamu juga tidak berani. Weni Sun berujar dengan dingin. Hati Sulisia tiba-tiba muncul perasaan tak berdaya, Weni Sun sangat ramah padanya. Tampaknya bahkan Walter Wu tidak memiliki status yang lebih tinggi darinya di hati Weni Sun. Karena itu, membuat Sulisia tidak bisa pergi begitu saja. Sulisia, kamu juga jangan panggil aku Cheo Sun lagi, panggil aku kakak mulai sekarang, Weni Sun tiba-tiba berujar lagi. Sulisia tidak ingin terlalu dekat dengan Weni Sun dan berujar, Cheo Sun, mau bagaimanapun juga, aku adalah artis dari Star Entertainment, dan Anda adalah GM dari grup Sun Entertainment. Hubungan kita terlalu dekat, aku khawatir orang lain akan bergosip. Siapa berani? Weni Sun tampak bangga, aku ingin berteman denganmu, itu juga merupakan masalah di antara kita, juga tidak ada keuntungan yang terlibat di dalam. Siapa yang berani menggosip tentangmu? Jika itu staf dari Star Entertainment, aku akan membuat mereka kehilangan pekerjaan. Jika adalah artis, aku akan membuat mereka tidak muncul di internet. Siapa yang berani bicara tentangmu, aku akan mempersulitkannya. Nada Weni Sun sangat dingin, seperti tidak berbohong. Sulisia kebingungan, benar-benar tidak mengerti mengapa Weni Sun memperlakukannya dengan sangat baik, yang benar-benar di luar dugaannya. Sulisia, bagaimana kamu merawat kulitmu? Sangat halus. Weni Sun tiba-tiba mengulurkan tangan menyentuh wajah Sulisia dengan pelan, dan berujar dengan iri. Wajahnya dibelai oleh Weni Sun, Sulisia sangat tidak terbiasa, dan menghindar tanpa sadar. Aku juga tidak tahu. Sulisia berujar dengan sedikit tidak enak hati. Weni Sun terkekeh, dan langsung menarik tangan Sulisia, Sulisia, mulai sekarang kamu adalah milikku, jangan terlalu asing denganku. Itu tidak baik. Kali ini, bahkan apa yang ia katakan sedikit tidak beres. Sulisia buru-buru menarik tangannya kembali. Bahkan Walter Wu yang berada di samping juga sedikit terkejut. Weni Sun menyentuh Sulisia, mau bagaimana melihat juga merasa tidak beres. Jika Weni Sun adalah laki-laki, hanya berdasarkan tindakannya tadi, sudah cukup bisa menyimpulkan ia sedang mengganggu Sulisia. Sulisia, mengapa kamu menghindar? Aku bukan binatang buas, lihatlah kamu ketakutan seperti itu. Weni Sun berujar dengan tak berdaya. Ia baru saja hendak mengulurkan tangan menarik tangan Sulisia, Sulisia sudah buru-buru menghindar.
Sulisia benar-benar sedikit marah. Cheo Sun, jika ada masalah silakan langsung katakan saja. Aku masih ada urusan, sepertinya tidak bisa terlalu lama di sini. Weni Sun langsung mengangkat alisnya, kamu ada urusan apa? Sekalipun benar-benar ada urusan, apakah ada yang lebih penting daripada makan malam denganku? Nada bicara Weni Sun sangat mendominasi, namun sebagai keturunan langsung dari keluarga Sun dan mengontrol beberapa industri keluarga Sun, ia memang ada hak untuk bersikap seperti ini. Sulisia menggerakkan bibir merahnya dan berujar, kekasihku akan menjemputku nanti. Kekasih. Mimik wajah Weni Sun langsung berubah menggelap, senyuman yang mengembang di wajah barusan benar-benar menghilang. Bahkan Walter Wu juga merasakan kemarahan Weni Sun. Sulisia, kamu masih berani membahas Jerry Yang? Walter Wu buru-buru berujar, di depan Kak Weni, ia adalah sampah. Kebetulan aku masih belum pergi mencari masalah dengannya, jika ia berani datang, aku akan membuatnya tidak bisa pulang dari sini. Jika sebelumnya, Walter Wu tiba-tiba menyela, Weni Sun pasti akan marah. Namun kali ini, Weni Sun justru tidak marah, melainkan hanya menatap dingin ke arah Sulisia. Sepertinya menyetujui kata-kata Walter Wu, jika Jerry yang benar-benar berani datang, ia juga tidak akan melepaskan Jerry Yang. Sulisia langsung merasa sedikit khawatir, jika Weni Sun benar-benar ingin melakukan sesuatu terhadap Jerry Yang, sepertinya Jerry Yang kemari akan benar-benar bertemu dengan masalah besar. Cheo Sun, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Sulisia bertanya dengan mata memerah. Weni Sun sedikit memicingkan kedua netranya, mendorong botol anggur merah yang baru saja ia buka ke depan. Sulisia, selama kamu menghabiskan botol ini, aku tidak akan mengganggu Jerry Yang. Meskipun sebotol anggur merah ini hanya setengah botol, namun bagi orang seperti Sulisia yang jarang minum, itu sudah sangat banyak. Mimik wajah Sulisia terlihat kesulitan. Jika ia menghabiskan setengah botol anggur ini, ia pasti akan mabuk. Jika mabuk, siapa yang akan tahu apa yang akan terjadi? Ia tiba-tiba teringat nasihat sutradara Lee, dan ia semakin merasa Weni Sun tidak mudah. Tapi, jika ia tidak minum, Weni Sun tidak akan melepaskan Jerry Yang. Sulisia, aku bisa menjamin kepadamu, jika kamu mabuk, aku janji tidak akan membiarkan pria manapun menyentuh sehelai rambutmu. Weni Sun tiba-tiba berujar dengan serius. Mendengar Weni Sun berujar seperti itu, Sulisia merasa cukup lega. Baik, aku minum. Sulisia akhirnya melakukan keputusan. Tanpa merasa ragu, ia mengambil setengah botol anggur merah itu dan meminumnya. Kedua netra Weni Sun berbinar, bahkan sepertinya ada sedikit tatapan semangat di matanya. Sekujur tubuh Walter Wu tiba-tiba gemetar, terlihat tidak percaya. Ia sangat tahu tatapan Weni Sun seperti ini, tatapan yang ditunjukkan pria ketika ingin mendapatkan wanita cantik yang sangat menggoda. Hanya saja yang membuat Walter Wu terkejut adalah, Weni Sun adalah wanita, bagaimana ia bisa menunjukkan tatapan seperti ini kepada Sulisia? Ditambah dengan semua yang terjadi barusan, Weni Sun menyentuh Sulisia. Hati Walter Wu tiba-tiba memiliki sebuah tebakan, jangan-jangan Weni Sun menyukai wanita. Memikir hingga sini, ekspresi wajah Walter Wu sangat seru. Juga hanya kemungkinan ini yang bisa menjelaskan segalanya. Tang! Pada saat ini, Sulisia menghabiskan setengah botol anggur merah, meletakkan botol anggur di atas meja makan, menatap Weni Sun dan berujar, Cheo Sun, aku harap Anda menepati janji. Usai berujar, Sulisia hanya merasa pusing, terhuyung-huyung dan langsung terduduk di kursi. Melihat Sulisia yang sudah mabuk, mata Weni Sun berapi-api, dan ia berujar sambil tersenyum, tentu saja aku menepati janji. Kamu mabuk, tidak akan membiarkan pria manapun menyentuh sehelai rambutmu. Usai berujar, ia jalan menuju ke arah Sulisia. Bersambung.